pagi, Bu Fitri. Ya, hari ini jadwalnya panjenengan untuk disupervisi. Apakah sudah siap untuk perangkat ajarnya? Insya Allah sudah siap. Saya punya beberapa pertanyaan dulu sebelum nanti ke kelas nih. Perangkat ajarnya apa saja, Bu? Ada nota, promes, terus ada RPP, terus ada modul. Materi apa yang akan Ibu sampaikan hari ini? Rencananya materi tentang perdamaian dunia. Jadi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Terus metode yang digunakan untuk materi ini apa? Direct learning. Jadi nanti saya menjelaskan dulu ke anak-anak untuk gambarannya. Terus nanti anak-anak saya buat kelompok untuk tugasnya. Apa namanya? Direct learning. Oh, direct. Langsung gitu ya? Ya. Dengar saya. Ilmu baru ini. Kenapa alasan sampean memilih direct learning? Soalnya kalau direct learning itu guru menjelaskan untuk pengantarnya, terus nanti tugas diberikan ke murid. Jadi murid itu untuk pendalaman materinya itu mencari sendiri. Kalau bedanya dengan PBL apa ya itu, Bu? Kalau PBL sendiri sebenarnya ini kayak kalau melihat sintaknya atau alurnya itu seperti PBL. Jadi nanti bisa dipelajari untuk PBL gitu ya. Seperti PBL. Alat dan bahan yang akan digunakan nantinya ada papan tulis, hasilnya, terus spidol, terus lembar LKPD, kertas ya. Terus tahapan kegiatannya yang seperti tadi ya, memberikan stimulus ya, stimulus. Kemudian siswanya diskusi ya, siswa diskusi. Persiapan apa saja yang Ibu sudah siapkan? KPP ya, terus materi juga yang materinya berarti nanti pakai penulis ya. Dari pelajaran sejarah ini, sejarah ya Bu ya? Ya, sejarah kelas 12. Dari materi ini itu kesulitan yang sampean hadapi kira-kira itu apa ya? Kesulitannya saya itu bukan SMK kelas 12 itu tidak wajib yang sejarah Indonesia, yang wajibnya itu kan di kelas 10. Jadi untuk LKS atau materinya itu harus mencari sendiri. Kesulitan sumber ya, sumber. Terus kemampuan apa atau keunggulan, kelebihan apa yang bisa kira-kira dimiliki siswa tentang materi ini? Karena atau harapan sampean nanti ketika sudah selesai materi ini ke siswa itu apa harapannya? Saya harap anak-anak lebih paham bagaimana perjuangan setelah kemerdekaan, karena setelah kemerdekaan itu Indonesia tetap berjuang untuk diakui sebagai negara yang berdaulat di mata Indonesia. Maksudnya dalam arti paham itu apakah anak-anak bisa menceritakan kembali, apakah membuat video atau bagaimana untuk hal yang kami harapkan? Saya harapkan bisa menceritakan kembali. Apa yang perlu mendapatkan perhatian khusus pada kegiatan kali ini? Perhatian khususnya kira-kira apa ya? Di kelas mungkin sampean
Enggak kegiatan kali ini saja ya. Mungkin kegiatan-kegiatan yang kemarin ini sih menarik perhatian anak-anak. Soalnya sejarah itu kan membosankan anak-anak. Bosan kalau materi, apalagi kalau bercerita masa lalu. Perhatian sosial ya. Boleh saya lihat dulu prosesnya. Ini untuk LKPD ya, kelas 12. Atau kelompok? Kelompok. Kalau gitu sekarang kita lanjut pemamatan di kelasnya dulu. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia. Kira-kira teman-teman kalau memikirkan tentang perdamaian dunia, apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada di benak kalian tentang perdamaian dunia? Oke, BBB boleh. Terus apa lagi? KAA. Kemerdekaan? Kemerdekaan negara. Oke. Kemerdekaan negara. Negara, PBB, terus apa lagi? Sama lagi kira-kira. Nah, kira-kira guys ada beberapa organisasi yang berperan dalam perdamaian dunia. Salah satunya tadi sudah disebutkan yaitu KAA. Ada yang tahu singkatan dari KAA? Oke, konferensi
Berarti konferensi ini merangkul negara-negara yang dari Asia sampai Afrika. Nah, ada 5 negara yang ikut dalam KAA, yaitu Indonesia yang pasti, ada India, ada Pakistan, terus ada Myanmar, sama ada Sri Lanka. Nah, KAA ini guys, dulu itu dibentuk pada tahun berapa kira-kira? Salah. 1900 berapa? 20 sebelum Indonesia merdeka dong. Kalau 45 kan sudah merdeka, berarti setelah 45. Mendekati ya Pak Seli, tahun 1955. Nah, organisasi ini dibentuk pada tahun 1955. Ada sebabnya dibentuknya organisasi ini, kira-kira apa? Teman-teman tahu nggak pertemuan blok barat dan blok timur? Apa sih blok barat sama blok timur? Timur Uni Soviet, oke. Kalau barat? Oh, kalau mana? Negara yang paling besar? Ya, Amerika. Amerika. Nah, kedua negara yang besar ini pada tahun 1945 itu mengalami pertempuran karena ideologi mereka yang berbeda. Dua negara ini mengalami perbedaan ideologi, yaitu Uni Soviet yang mengalami ideologi komunis, sedangkan yang blok barat ini Amerika mengalami apa? Liberal atau bebas. Nah, perbedaan ini yang membuat mereka itu mencari anggota negaranya. Akhirnya mengalami pertempuran pada tahun 1950. Nah, melihat ada pertempuran ini, kira-kira apa alasannya dibentuk? Apa mas? Tidak membela. Tidak membela blok barat atau timur, berarti meredam pertengkaran. Meredam pertengkaran ya. Oke. Nah, selain organisasi KAA, apa lagi kira-kira? KUA. Kalau PBB itu organisasi internasional tapi yang melindungi semua negara. Tapi itu dibentuknya sebelum perdamaian dunia. Bahkan sebelum Indonesia merdeka. Nah, sedangkan perdamaian dunia yang saya maksud ini adalah setelah Indonesia merdeka. Jadi PBB gak masuk kan? Nah, kira-kira apa lagi selain KAA? Oke, saya spill. Ada namanya misi Garuda. Ya, misi Garuda. Apa? ASEAN, ya benar ASEAN. ASEAN, ada misi Garuda, ada ASEAN. Hari ini kita bahas misi Garuda dulu ya. Nah, misi Garuda itu guys tentang bagaimana Indonesia memberikan dukungan mereka kepada negara-negara lain untuk mengirimkan tentara-tentaranya kepada negara-negara yang bersengketa. Contoh saat ini, apa yang bersengketa? Palestina dan Israel. Apa? Boleh itu Israel. Nah, di sini Indonesia juga berperan dengan masuk ke dalam Dewan Keamanan PBB. Nah, tujuannya apa? Untuk membantu perdamaian dua negara ini. Sampai sini mau teman-teman? Nah, oke, selanjutnya kita ada organisasi lain, ada namanya Deklarasi Juanda. Ya, 4,8 km. Nah, kalau 4,8 km itu untuk suatu negara itu dapat dikatakan sangat kecil untuk wilayah negaranya. Maka dari itu, Juanda
ke dalam Perpu pada saat itu untuk menambah wilayah Indonesia yang awalnya 3 mil berubah menjadi 12 mil. Mil deh. Berarti berapa? Kalau 1 mil 1,6, 12 mil berapa? Berapa Marisa? Berapa ya? 19,2 kilometer. Nah, dengan luas ini Indonesia menjadi negara yang cukup luas dalam perairannya. Nah, itu tidak merugikan untuk Indonesia karena Indonesia yang merupakan negara tertutup. Nah, teman-teman paham di sini? Nah, dari sini dari yang kita bahas di dalam organisasi ini, saya mau kasih kalian tugas untuk mendalami lagi untuk mengenal organisasi. Saya ingin kalian buat 3 kelompok. Kita berhitung ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nanti yang 1 ikut kelompok 1, yang 2 ikut 2, oke. Ayo Mas yang oke, Mas Mas. 1, 2, 3. Dari kelompok 1 kumpul 1, kelompok 2 kumpul 2, kelompok 3 kumpul 3. Ayo. Satunya di sini. Ayo baca di sini. 2-nya di sini. 3-nya di sini. Nah, di sini di kertas ini guys. Teman-teman. Nah, di kertas ini ada petunjuknya, nanti dibaca dulu. Terus ini ada pembagian temanya. Ada kelompok 1, kelompok 2. Halo. Jadi ini ada pembagian kelompoknya, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi siswa ini, terus ini ada soal yang dijawab ya. Nanti dijawab di bawahnya, kita bantu berkali. Kelompok 1, ini dari KAA. Ini kelompok 2 tentang misi Garuda. Ini kelompok 3 deklarasi juara. Bisa nyari, kan semuanya punya HP kan? Oke, bisa nyari di jurnal digital, di artikel digital, kemudian boleh di sini.
apakah proses pembelajaran yang disampaikan tadi sudah sesuai dengan RPP yang sana tulis? Insya Allah. Apakah sampean menceritakan hal yang sekiranya kurang memuaskan yang misalnya RPP saya itu seperti ini, ternyata tadi itu nggak sesuai dengan RPP gitu. Itu hal yang belum memuaskan saya. Kalau yang belum memuaskan saya itu ini Bu, kan LKPD itu maksud saya tuh ingin anak-anak menganalisis, mendalami materi, tapi anak-anak itu lebih menjawabnya itu singkat, begitu. Jadi kan yang saya mau itu nggak tersampaikan kan. LKPD-nya kurang tersampaikan ya. Bagaimana perkiraan Fitri mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran? Kan sama di RPP samanya ada tujuan pembelajaran, siswa mampu mengetahui mungkin apa tadi tentang materi sampaian dalam buku pengertiannya, berkaitan penyebabnya, apa, nah itu apakah sudah sesuai dengan kriteria tujuan pembelajarannya sampaian tulis di Insya Allah sudah. apakah sudah memenuhi anak-anaknya? Ini kan tujuan pembelajaran samanya seperti itu. Apakah ada yang kurang? Kayaknya sudah kurang ini sih, menyajikan hasil telah itu. Keterampilannya Ya. ya, keterampilan. Keterampilan dulu ini apakah memang karena keterbatasan waktu atau memang fisiknya mau merubah isi kan mana implementasinya kan belum tentu sesuai dengan mana Kalau saya keterbatasan waktu, ya soalnya kalau cuma satu jam ini untuk waktu menjelaskan dan itu kan bagi saya. Jadi mungkin seperti ini kalau Kak Yun yang kita kasih nama kasih. terima kasih Rina. Jadi kalau memang keterbatasan waktu di sininya bisa ditulis 40 menit ya. 2 kali 40 menit jadi 2 tatap muka. Jadi sampai di sini untuk 2 tatap muka. Apa yang menjadi kesulitan siswa? Saya bisa mengajak anak-anak fokus Bu, kalau saya fokus ya kurang fokus. Sampean ke siswa mengajak siswa. Terus apakah ada alternatif untuk bisa mengajak siswa fokus untuk materi sampean? Dulu saya tuh pernah ada rencana buat main game, tapi karena memang terbatas waktu lagi kembali itu, jadi ya saya lebih ke mengejar materi.
komunikatifnya sudah namun kurang, anak lebih ke sama tanya mereka menjawab, tapi dia tidak bertanya secara ini, secara apa spontan gitu. Ketika saya menjelaskan dia bertanya itu kurang ada. Caranya bagaimana? Sebenarnya bisa menulis di sini juga. Guru memberikan stimulus berupa gambar atau video kalau nggak salah tadi ya. Iya. Jadi kalau saya punya gambaran ini tuh 1 jam, misalnya 1 jam itu sama buat untuk nonton film. Kalau 1 jam itu stimulusnya. Kemudian pertemuan berikutnya lalu sama ekspor ini pengetahuan materinya dihubungkan dengan film yang sudah ditonton. Oh, itu masuk kelompok dari saya. Kemudian reward untuk peserta didik yang aktif, misalnya Mbak Sari tadi menjawab masih reward mungkin dengan ujian kemudian kesimpulannya refleksi tadi dulu motivasi menjelaskan materi berikutnya apa itu saya lihat. Tadi saya lihat anak-anak belum memegang fokus sama sekali. Iya, ini belajar. Kakak saya yang kemarin semester kemarin itu saya coba kerangkum itu saya bagikan ke anak. Kalau yang semester ini karena saya belum sempat buat catatan jadi Mungkin bisa tertulis anak-anak ayo tulisnya dikeluarkan. Mengajari anak-anak untuk speaking ya, seperti kata pengawas kemarin kata orang yang punya mungkin ke depan saya minta bantuannya. Nah untuk penilaianku kayak gini, jadi anak-anak ketika diskusi bisa memegang sama penilaian kalau melakukan pengamatan saja anak-anaknya nggak banyak juga pengamatan sama langsung tulis di penilaian sama di sini sudah ada penilaian samanya bisa dikosongi ditanya lalu LKPD nya saya rasa dibuat lebih menarik. Apakah saya bisa membuat LKPD interaktif? Belum. kalau ini seperti apa? Pakai aplikasi Oh, kayak Google Form. Form bisa, kemudian Google Class bisa. Itu mungkin jauh lebih menarik untuk anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat video YouTube di situ yang kami sajikan, bisa mengisikan video atau gambar ID-nya itu. Kalau untuk menemukan partisipasi aktif peserta didik, semua peserta didik itu sangat sulit ya Bu ya. Jadi mungkin sampai 2 anak yang aktif lainnya